sini, ilmu bukan sekedar diajarkan, tapi ditanamkan. Nilai bukan hanya dihafal, tapi dihidupi. Dan masa depan tak hanya dibayangkan, tapi dibentuk bersama. Setiap diri membawa potensi, bukan untuk dibandingkan, tapi untuk dikembangkan. Dengan ruang, nilai, dan kesempatan. Karena sejauh apapun langkahmu, semuanya selalu berawal dari keyakinan. Di Unugiri, kualitas adalah proses berkelanjutan, dibuktikan oleh sertifikasi internasional, prestasi riset, dan jejaring strategis. Dalam setiap perjalanan, koneksi dunia dijalin tanpa batas. Unugiri hadir bukan hanya untuk hari ini, tapi juga untuk masa depanmu nanti. Melalui konsep vocational education, Unugiri menyiapkan lulusan atau sarjana yang tidak hanya memiliki kecerdasan akademik, akan tetapi juga memiliki employability skill, tangguh, mandiri, inovatif, solutif dalam menghadapi dunia kerja dan dunia usaha. Unugiri, profesional, religius, moderat. Karena masa depan bukan untuk ditunggu, tapi untuk diciptakan. Dan semuanya dimulai dari sini, Unugiri. Mohon perhatiannya, acara akan segera kami mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya saya ingin memastikan dulu, suara saya sudah terdengar? Bu Ferin, Asari? Oke. Dengan jelas Pak Yusuf. Oke. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin
وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Hadratul muhtaramin, para alim, para ulama yang terhormat, Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri, Kiai Muhammad Jauharil Ma'arif MPDI, yang kami hormati Wakil Rektor Bidang Kelembagaan, Alumni dan Sumber Daya, Bapak Dr. Haji Yogi Pranaiza, LCMA, Wakil Rektor Bidang Akademik Kemahasiswaan dan Keagamaan, Bapak Dr. Nurul Huda, MHI, Wakil Rektor Bidang Umum Keuangan dan Teknologi, Ibu Dr. Hajah Iva Khairian Ningrum, SEMM, Wakil Rektor Bidang Kerjasama Riset dan Inovasi, Bapak Ahmad Anfasul Maram, SHIMA. Dan tidak lupa yang saya hormati Kepala LPPM Wonogiri, Bapak Dr. Muhammad Ivan Ariful Fatani, MSI, serta seluruh Bapak dan Ibu Sivitas Wonogiri yang hadir mengikuti acara sosialisasi riwet Wonogiri tahun 2025 pada hari ini. Syukur alhamdulillah, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya sehingga kita senantiasa masih bisa berkumpul dalam suasana Zoom untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi riwet publikasi sebagai bentuk kegiatan LPPM Wonogiri tahun 2025 dengan keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam dikauli Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah menuntun kita serta menunjukkan jalan kepada kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang seperti saat ini. Maka sudah menjadi kewajiban kita untuk memperbanyak bacaan sholawat dengan harapan semoga kelak di yaumil kiamah kita diberikan syafaat oleh beliau dan diakui sebagai umatnya Nabi Muhammad. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, perkenalkan nama saya adalah Muhammad Yusuf Effendi. Di sini saya bertindak sebagai MC atau pembawa acara yang akan menyampaikan kepada Bapak Ibu sekalian terkait dengan susunan acara pada hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Dilanjutkan acara yang kedua, yaitu melantunkan sholawat Al-Fatih, lagu Indonesia Raya, dan Mas Subhanul Latah. Sambutan ketiga, acara yang ketiga yaitu sambutan dari Kepala LPPM Wonogiri yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Dr. Muhammad Ivan Ariful Fatani, MSI. Acara yang keempat, yaitu penyampaian materi sosialisasi riwet Wonogiri tahun 2025. Acara yang kelima, yaitu sosialisasi terkait dengan teknis tentang bagaimana cara upload data riwet melalui aplikasi Pintar Wonogiri. Acara yang keenam, yaitu sesi tanya jawab, dan acara yang ketujuh yang merupakan acara akhir pada susunan acara hari ini yaitu penutup. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, untuk memulai acara pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama membuka acara pada pagi hari ini dengan bacaan suratul Fatihah dengan harapan semoga acara bisa terlaksana dari awal sampai akhir dengan hikmah. Ala hadiniyah wa li syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Lahumul Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih saya sampaikan. Dilanjutkan acara yang kedua, yaitu melantunkan sholawat Al-Fatih. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaqa
الوطن حب الوطن من الإيمان ولا تكن من الغرمان انهضوا على الوطن يا للوطن يا للوطن يا للوطن حب الوطن من الإيمان ولا تكن من الغرمان انهضوا على الوطن Indonesia بلادي أنت عنوان الفخامة كل من يأتيك يوم قومي حيا القاسمة كل من يأتيك يوم قومي حيا القاسمة Siapkah hati wahai tanah airku Cintamu dalam imanku Jangan halangkan nasibmu Bangkitlah hai bangsaku Siapkah hati wahai tanah airku Cintamu dalam imanku Jangan halangkan nasibmu Bangkitlah hai bangsaku Indonesia negeriku Engkau panji martabatku Siapa datang mengancammu Kan binasa di bawah tulimu Siapa datang mengancammu Kan binasa di bawah tulimu Oke. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Dilanjutkan acara yang ketiga, yaitu sambutan dari Kepala LPPM Wonogiri yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Muhammad Ivan Ariful Fatani MSI. Kepada Bapak Dr. Muhammad Ivan Ariful Fatani MSI, waktu dan tempat saya persilakan. Baik. Baik, Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabinasta'in wala umurud dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang terhormat Bapak Rektor, Bapak Muhammad Jauharul Ma'arif, MPDI. Yang terhormat Bapak Ibu Wakil Rektor Wonogiri. Yang terhormat Bapak Dr. Yogi Pranaiza LCMA selaku Wakil Rektor Bidang Kelembagaan, Alumni dan Sumber Daya. Yang terhormat Bapak Dr. Nurul Huda MHI, Wakil Rektor Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Keagamaan. Bapak yang terhormat Ibu Dr. Hajah Ifah Wirya Ningrum SEMM selaku Wakil Rektor Bidang Umum Keuangan dan Teknologi. Yang terhormat Bapak Anfasul Maram, Wakil Rektor Bidang Kerjasama, Riset dan Inovasi. Yang terhormat Bapak Ibu Ketua Lembaga, Bapak Ibu Direktur, dan juga Bapak Ibu Pimpinan, Kaprodi, Dekan, Wadek, Sekprodi, dan juga semua Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan kali ini. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang mana atas berkat rahmatnya kita bisa berkumpul di sini dengan keadaan yang sehat walafiat. Walaupun kita
di Zoom ya, tidak di langsung bertemu, tapi alhamdulillah banyak ini yang sudah hadir, ada 51 yang bisa mengikuti pada acara kali ini. Dan ini terus bertambah nih untuk acara hari ini. Ini merupakan sosialisasi dari kegiatan kami di LPPM, yaitu Reward Publikasi dan Kegiatan Ilmiah tahun 2025. Kedua kalinya salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang sudah membimbing kita ke jalan yang benar. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada panjenengan semua yang sudah mengikuti acara ini di tengah kesibukan yang lain yang masih berkesempatan untuk menyempatkan hadir pada acara kami. Dua, eh, terima kasih juga kepada tim LPPM yang sudah menyusun pedoman eh, reward publikasi dan kegiatan ilmiah tahun 2025. Bapak Ibu dosen maupun tendik yang hadir pada kesempatan kali ini, kegiatan ini merupakan kegiatan rutin tahunan yang menjadi komitmen bagi kami LPPM untuk mendorong semangat dan juga eh, budaya akademik yang produktif gitu ya. Jadi ini merupakan salah satu komitmen dari kami guys, supaya eh, Bapak Ibu dosen ini lebih produktif lagi dalam eh, publikasi ilmiah maupun kegiatan-kegiatan ilmiah. Ini juga merupakan eh, motivasi untuk meningkatkan kualitas gitu ya. Meningkatkan kualitas dan juga kuantitas dari publikasi ilmiah maupun kegiatan penelitian, pengabdian dan juga keterlibatan dari semua pihak ya, tidak hanya dosen tapi juga tendik dan juga tentunya melibatkan mahasiswa juga. Melalui sosialisasi ini, harapan kami Bapak Ibu nanti dapat memahami terkait dengan kriteria-kriteria maupun prosedur dalam pengusulan reward. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa untuk reward pada tahun 2025 ini masih sama dengan tahun 2024. Ya, sebenarnya masih sama, cuman eh, nanti akan kami infokan sekalian untuk reward tahun 2026, Bapak Ibu. Jadi nanti eh, apa yang akan direwardkan di tahun 2026 akan kami infokan karena akan ada perubahan di mana mungkin tidak apa ya, di tahun 2026 nanti akan kita batasi Bapak Ibu. Jadi kategorinya tidak sebanyak sekarang, oke. Namun pendanaannya ini insya Allah nanti tetap akan naik gitu, oke. Cuma untuk yang sekarang ini nanti akan kita infokan untuk item-item atau kategori yang akan direwardkan di tahun depan. Jadi untuk tahun ini masih sama dengan tahun kemarin ya, terkait dengan yang bisa diajukan maupun nominalnya. Oke. Mungkin itu dari gambaran dari saya. Tak lupa juga saya sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya pada Bapak Ibu Rektorat, Bapak Rektor, khususnya Bapak Ibu Wakil Rektor, Bu Iva yang sudah eh, mem- menyetujui gitu ya, menyetujui terkait dengan
usulan reward dan juga mensupport dari kegiatan-kegiatan reward maupun kegiatan dari penelitian maupun pengabdian di Unugiri. Baik, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Langsung saja nanti akan dijelaskan terkait dengan eh, apa mekanisme dan juga cara untuk pengajuan. Terima kasih. Mungkin cukup dari saya. Saya akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya sampaikan kepada Ketua LPPM Wonogiri, Bapak Dr. Muhammad Ivan Ariful Fatoni atas eh, sambutan yang telah diberikan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, dilanjutkan acara yang keempat, yaitu penyampaian materi sosialisasi Reward Wonogiri tahun 2025. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Ibu Nanin Verina Widya Putri MPD. Kepada Ibu Nanin Verina Widya Putri MPD, waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih Pak Yusuf atas waktunya. Bapak Ibu, saya mulai langsung ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Rektor Unugiri Yai Muhammad Jaurul Ma'arif MBDI, Wakil Rektor Bidang Kelembagaan, Alumni dan Sumber Daya, Dr. Haji Yogi Prana Iza LCMA, Wakil Rektor Bidang Akademik Kemahasiswaan dan Keagamaan, Dr. Nurul Huda MHI, Wakil Rektor Bidang Umum Keuangan dan Teknologi, Ibu Dr. Haja Iva Korea Ningrum SEMM, Wakil Rektor Bidang Kerjasama, Riset dan Inovasi, Bapak Ahmad Anfaso Marom SHI MA, dan juga Bapak Ibu seluruh pimpinan Unugiri, Kepala Lembaga, Direktorat, Bapak Ibu Dekan, Wakil Dekan, Kaprodi, Sekprodi, dan seluruh Bapak Ibu dosen yang hadir pada hari ini, dan juga Tendik Unugiri yang hadir pada pagi hari ini. Alhamdulillah Bapak Ibu semuanya, atas berkat rahmat Allah SWT kita bisa berjumpa lagi pada pagi hari ini dengan keadaan sehat walafiat, dengan pagi yang cerah ini ya Bapak Ibu. Setelah tadi malam diguyur hujan, kita mendapatkan mentari yang sangat cerah. Nah, Alhamdulillah Bapak Ibu, kedua kalinya salawat salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Beliau adalah suri teladan kita. Semoga kita bisa meneladani akhlakul karimah beliau, dan semoga kelak kita diakui sebagai umatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, kami atas nama LPPM berterima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Rektor dan Bapak Ibu Wakil Rektor, terutama Ibu Iva yang selaku bidang keuangan yang telah mensupport kegiatan kami. Salah satunya kegiatan reward ini. Baik, seperti yang sudah Bapak Ibu ketahui bahwa reward publikasi dan kegiatan ilmiah ini adalah kegiatan tahunan kami, dan semoga ini acara tahunan yang akan diselenggarakan terus-menerus seperti itu ya Bapak Ibu. Dan saya rasa Bapak Ibu sudah familiar dengan acara kegiatan reward ini seperti itu. Baik, saya di sini diamanai untuk menyampaikan pedoman reward 2025, yang mana pedoman ini sudah melalui proses yang panjang Bapak Ibu, terutama kami sudah mendapatkan ridho ya dari Bapak Rektor untuk mensosialisasikan program ini. Baik, langsung saja saya izin share screen. Sudah terlihat dengan jelas Bapak Ibu? Sudah. Baik, untuk reward kali ini
sama Bapak Ibu dengan reward yang tahun kemarin seperti itu. Nah, untuk tujuannya seperti yang sudah Pak Ivan sampaikan tadi, salah satunya adalah meningkatkan motivasi para dosen dan tenaga pendidikan di lingkungan Universitas Nahdlatul Ulama Semandiri agar dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas publikasi dan kegiatan ilmiah yang bermutu. Yang kedua yaitu memberi penghargaan kepada dosen dan tenaga kependidikan di lingkungan Universitas Nahdlatul Ulama Semandiri yang telah berhasil mempublikasikan hasil penelitian dan pengabdian masyarakat yang telah dilakukan. Yang terakhir yaitu meningkatkan kemampuan dan kolaborasi riset dalam bidang yang bersifat multidisiplin yang dapat bersaing di tingkat global serta dapat membantu menyelesaikan permasalahan bangsa. Ya, seperti yang sudah disampaikan Pak Ivan tadi, Bapak Ibu, bahwa reward publikasi dan kegiatan ilmiah ini adalah untuk memotivasi ya dosen dan tenaga pendidikan untuk selalu produktif dalam setiap tahunnya. Dan ini jenis-jenis reward. Jadi untuk publikasi ilmiah diperuntukkan untuk dosen, sedangkan untuk kegiatan ilmiah untuk dosen dan tenaga pendidikan. Nah, adapun publikasi ilmiah itu ada jurnal internasional, ada proceeding internasional, jurnal nasional, buku, dan hak kekayaan intelektual. Nah, seperti tahun kemarin Bapak Ibu, jika Bapak Ibu dosen sudah memiliki banyak ini publikasi, antaranya lima jenis ini, mohon nanti dikumpulkan dan diajukan kepada kami di akun Pintar, seperti itu. Nah, untuk kegiatan ilmiah, ya, ini juga tidak hanya dosen, tapi juga Tendik juga bisa mengajukan jika mempunyai kegiatan ilmiah selama setahun terakhir, ya. Yang pertama ada pembicara konferensi ilmiah internasional, yang kedua pembicara konferensi ilmiah nasional, pembicara forum ilmiah, penulis artikel media massa, pengelola jurnal internasional, pengelola jurnal nasional atau Garuda, editor buku ilmiah yang ber-ISBN. Nah, nanti saya kira sudah familiar semua Bapak Ibu dosen dan Tendik, mungkin ada Tendik baru gitu ya, nanti bisa mengajukan kegiatan-kegiatan ilmiah yang telah lakukan selama setahun terakhir. Nah, jika mungkin mempunyai sertifikat pembicara di forum ilmiah, nanti bisa diajukan. Itu. Oke, langsung saja. Untuk ketentuan reward, ini juga sama seperti tahun kemarin. Pertama, yaitu sistem pemberian reward, publikasi, dan kegiatan ilmiah berdasarkan pengajuan melalui platform aplikasi Pintar. Nah, dan hasil evaluasi tim yang dibentuk LPPM Universitas Nahdlatul Ulama Semandiri. Jadi Bapak Ibu, untuk dosen sudah kami persiapkan aplikasi Pintar seperti tahun kemarin. Nah, untuk Tendik kami akan persiapkan Google Form nanti. Lalu yang kedua yaitu publikasi dan kegiatan ilmiah yang dapat diajukan terhitung mulai 1 Juli 2024 sampai 30 Juni 2025. Jadi selama kurun waktu ini, jika Bapak Ibu sudah memiliki kegiatan ilmiah atau publikasi, silakan nanti diajukan. Nah, bagaimana kalau melewati tanggal 30? Berarti kegiatan atau publikasi ilmiah tersebut akan ikut tahun depan 2026. Itu Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mempunyai kegiatan 1 Juli 2025, berarti itu sudah ikut tahun depan. Yang ketiga, publikasi dan kegiatan ilmiah yang diajukan merupakan luaran ya atau kegiatan yang tidak didanai oleh RKAT di Universitas Nahdlatul Ulama Semandiri. Nah, ini perlu kami garis bawahi juga Bapak Ibu. Jadi yang kami berikan reward itu adalah kegiatan atau publikasi yang tidak didanai oleh RKAT. Seperti itu. Selanjutnya, reward hanya diberikan kepada dosen atau tenaga kependidikan Universitas Nahdlatul Ulama Semandiri yang mengajukan reward sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Jadi ketika Bapak Ibu dosen dan tendik itu mengajukan akan kami proses, tapi kalau tidak mengajukan ya otomatis tidak akan kami proses. Baik. Nah, untuk yang selanjutnya, ajuan reward dari beberapa kategori yang saling berkaitan hanya dapat diajukan pada salah satu kategori. Jadi, misal ada kegiatan ilmiah yang sama gitu. Jadi, hanya satu yang bisa diklaim seperti itu. Dan misal juga ada kegiatan Bapak Ibu yang bersama-sama tim juga ya. Nah, itu salah satu yang bisa mengajukan, bukan semua anggota tim yang mengajukan, tapi salah satu anggota seperti itu yang diakui. Baik, untuk ketentuan pengusul, ya ini sama dengan tahun kemarin juga. Pengusul reward publikasi ilmiah adalah dosen Unugiri yang ber-NIDN, ber-NIY, dan telah menandatangani SPK 2024. Pengajuan reward kegiatan ilmiah diusulkan oleh dosen atau tenaga kependidikan yang merupakan pegawai tetap ber-NIY Universitas Nahdlatul Ulama Sendiri dan telah menandatangani SPK 2024. Nah, di sini akan saya bacakan ya ketentuan detailnya publikasi ilmiah itu seperti apa. Yang pertama yaitu jurnal internasional. Nah, jurnal internasional yang bagaimana yang bisa diajukan? Yang pertama yaitu jika artikel diterbitkan pada jurnal terindeks Scopus atau WOS. Artikel wajib mencantumkan Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri sebagai afiliasi penulis. Jadi nanti yang diajukan adalah jelas nih Bapak Ibu bahwa mencantumkan Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri sebagai afiliasinya. Nah, kalau afiliasi univ lain ya berarti belum bisa diajukan. Oke. Yang ketiga, sudah berstatus diterbitkan atau publish secara online pada situs web jurnal serta wajib memiliki link artikel atau digital object identifier. Nah, ini yang harus Bapak Ibu perhatikan. Jadi artikel yang sudah terbit itu harus mempunyai link yang jelas, apalagi DOI-nya harus jelas, sudah aktif gitu ya. Nah, yang selanjutnya, belum pernah memperoleh insentif bantuan luaran publikasi dari sumber pendanaan eksternal maupun internal. Nah, pasti Bapak Ibu sudah tahu kalau kita sering ada BIMA dan ada pendanaan-pendanaan eksternal. Nah, jika artikel itu sudah didanai oleh pendanaan eksternal, maka tidak boleh diajukan di reward kali ini. Itu intinya tidak boleh double funding ya. Yang selanjutnya menunjukkan dokumen artikel yang telah diterbitkan. Yang selanjutnya ini kriteria proceeding internasional. Yang pertama yaitu proceeding terindeks Scopus atau WOS. Yang selanjutnya artikel wajib mencantumkan Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri sebagai afiliasi penulis. Yang ketiga, sudah berstatus diterbitkan atau publish secara online pada situs web proceeding. Jadi harus benar-benar sudah publish ya Bapak Ibu. Yang selanjutnya, pengusul yang mengikuti seminar internasional dengan luaran berupa proceeding internasional hanya dapat mengajukan salah satu kategori. Nah, proceeding atau pembicara konferensi ilmiah. Yang seperti yang saya sudah sampaikan tadi bahwa jika satu kegiatan hanya bisa diajukan satu kriteria. Kalau Bapak Ibu mengikuti seminar internasional, apakah Bapak Ibu mau memilih pembicara konferensi atau proceeding? Pilih salah satunya, tidak bisa dua-duanya. Seperti itu. Nah, selanjutnya menunjukkan dokumen artikel yang telah diterbitkan. Yang ketiga yaitu jurnal nasional. Di sini kriterianya adalah artikel diterbitkan pada jurnal terindeks Sinta. Yang kedua, artikel wajib mencantumkan Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri sebagai afiliasi penulis. Yang ketiga, sudah berstatus diterbitkan, ya, harus diterbitkan langsung di websitenya, ya Bapak Ibu, secara online dan memiliki DOI. Yang keempat, belum pernah memperoleh insentif bantuan luaran publikasi
dari sumber pendanaan eksternal maupun internal. Yang terakhir menunjukkan dokumen artikel yang telah diterbitkan. Kurang lebih sama seperti yang sebelumnya, Bapak Ibu. Yang keempat ada buku. Nah, di sini ada beberapa syarat jika buku itu menjadi salah satu publikasi yang ingin Bapak Ibu ajukan. Di sini syarat-syaratnya. Yang pertama, diterbitkan oleh penerbit secara cetak atau online dan memiliki ISBN. Jadi pastikan buku Bapak Ibu harus memiliki ISBN. Nah, dan sesuai dengan pedoman operasional penilaian angka kredit tahun 2019. Yang kedua, ketentuan jumlah buku yang dapat diajukan reward mengacu kepada ketentuan POPAK tahun 2019, yaitu 1 buku referensi maksimal, maksimal 1 buku per tahun. Yang kedua, buku monograf maksimal 1 buku per tahun dan buku ajar maksimal 1 buku per tahun. Nah, untuk selanjutnya, isi buku sesuai dengan bidang keilmuan penulis dibuktikan dengan SK edukatif atau ijazah pengusul. Jika Bapak Ibu ingin mengajukan buku, harus menyertakan bukti bahwa Bapak Ibu itu menulis buku itu judulnya sesuai dengan keilmuan Bapak Ibu dengan membuktikan SK edukatifnya. Nah, selanjutnya belum pernah memperoleh insentif penulisan buku dari sumber pendanaan eksternal maupun internal. Sama seperti sebelumnya. Yang terakhir, buku yang diajukan harus sesuai dengan format UNESCO atau Kemendikbudristek. Yang selanjutnya, buku yang diajukan harus memiliki minimal 40 halaman selain cover, luaran, dan luaran dalamnya. Jadi dipastikan lagi bahwa buku yang diajukan itu sudah memiliki lebih, ya Bapak Ibu, lebih dari 40 halaman atau minimal, yaitu selain cover, luar, dan dalam. Lalu buku yang diajukan tidak disusun dari skripsi, tesis, disertasi pengusul atau mahasiswa. Jadi pure dari ide Bapak Ibu sendiri, bukan dari skripsi mahasiswa, tesis mahasiswa, atau tesis atau skripsi Bapak Ibu dulu. Tidak boleh, harus beda judulnya atau fokus pembahasannya. Nah, yang selanjutnya diterbitkan oleh penerbit badan ilmiah atau organisasi atau perguruan tinggi yang terdaftar sebagai anggota IKAPI. Jadi penerbit yang buku Bapak Ibu terbitkan itu apakah sudah memiliki badan hukum belum, ya, itu juga harus dipastikan. Yang terakhir menunjukkan soft file buku dan tangkapan layar cover yang membuktikan bahwa pengusul merupakan penulis buku yang diusulkan. Biasanya di halaman kedua itu biasa ada nama Bapak Ibu sebagai penulis dan juga editornya siapa itu ada di halaman kedua buku. Seperti itu nanti di tangkap layar, di screenshot dan diajukan di Pintar. Baik. Untuk HKI, nah HKI yang syarat pertama adalah HKI yang diajukan merupakan karya yang terdaftar di DJKI. Yang kedua menunjukkan sertifikat HKI. Yang ketiga HKI jenis artikel ilmiah dan buku tidak dapat diajukan. Berarti HKI yang dapat diajukan selain ini ya Bapak Ibu, selain artikel ilmiah dan buku. Yang selanjutnya HKI sudah terverifikasi pada Sinta. Nah, jadi kalau belum terverifikasi, monggo nanti bisa menghubungi LPPM agar disinkronisasikan akun Bapak Ibu dengan HKI yang terbarunya. Yang terakhir yaitu reward diberikan kepada salah satu pencipta dan pemegang hak cipta yang mengajukan reward. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bukan semua tim yang dapat nih Bapak Ibu. Jadi salah satu tim jika itu HKI ada 5 pencipta seperti itu. Jadi harus salah satu yang mengajukan. Tidak boleh semua pencipta atau pemegang itu mengajukan semua. Harus salah satu. Gitu.
Nah, selanjutnya yaitu kegiatan ilmiah. Nah, kegiatan ilmiah ini tidak hanya ditujukan oleh dosen, tetapi juga tendik. Jika tendik Unugiri sudah melakukan konferensi ilmiah ataupun yang sudah saya sebutkan tadi menjadi pembicara di forum, maka bisa diajukan. Nah, apa saja kegiatan ilmiah? Yang pertama yaitu pembicara konferensi ilmiah internasional. Nah, syaratnya konferensi bagaimana? Konferensi diikuti oleh invited keynote speaker dan presenter minimal dari 2 negara. Konferensi diadakan oleh perguruan tinggi atau organisasi keilmuan yang sesuai dengan bidang keilmuan pengusul. Yang ketiga, konferensi dapat dilaksanakan secara online maupun offline. Yang terakhir, menunjukkan bukti undangan, penerimaan abstrak, surat tugas, flyer, dan sertifikat. Nah, untuk apa flyer, sertifikat ini? Ya, untuk membuktikan bahwa konferensi tersebut diikuti oleh beberapa negara. Biasanya sudah ada di flyer Bapak Ibu. Jadi flyer sangat penting dilampirkan nanti di ajuan pintarnya. Baik. Yang kedua yaitu pembicara konferensi ilmiah nasional. Nah, untuk konferensi ilmiah nasional ini. Nah, konferensi ini diikuti oleh invited keynote speaker dan presenter minimal dari 2 perguruan tinggi. Selanjutnya, konferensi diadakan oleh perguruan tinggi atau organisasi keilmuan yang sesuai dengan bidang keilmuan pengusul. Kami nanti juga akan mendata Bapak Ibu apakah konferensi yang diikuti Bapak Ibu itu sesuai dengan keilmuannya atau kepakarannya atau tidak. Nah, itu nanti kami proses, kami seleksi juga. Tidak semua konferensi itu bisa Bapak Ibu ikuti. Itu harus sesuai dengan bidang keilmuannya masing-masing. Yang selanjutnya, konferensi dapat dilaksanakan secara online maupun offline, sama seperti konferensi ilmiah internasional tadi. Kami juga membutuhkan bukti undangan, penerimaan abstrak, surat tugas, flyer, dan sertifikat. Yang ketiga, forum ilmiah. Nah, mungkin saja ini tendik-tendik yang sudah menjadi ini ya, speaker-speaker di forum-forum bisa diajukan reward. Nah, apa saja syaratnya forum ilmiah itu? Forum ilmiah dapat berupa webinar, seminar, workshop, kuliah tamu, atau stadium general. Dan juga forum ilmiah yang diajukan minimal diadakan pada tingkat lokal. Jadi nanti ada tingkatannya, tingkat lokal, ada nasional, ada internasional, seperti itu. Sudah kami bedakan. Selanjutnya, forum ilmiah dengan nama kegiatannya sama atau dilaksanakan secara rutin, terjadwal hanya dapat diajukan 1 kali. Jadi, jika Bapak Ibu sudah mempunyai kegiatan rutin menjadi speaker di forum ilmiah setiap bulannya atau setiap minggunya, nah dengan kegiatan yang sama ya, nah itu hanya diakui 1 seperti itu. Yang selanjutnya menunjukkan bukti undangan, surat tugas, flyer, dan sertifikat. Jadi walaupun tingkat ini ya Bu, lokal atau tingkat paling bawah, Bapak Ibu juga harus menyertakan sertifikat atau surat undangan, tugas atau flyer yang menjadi bukti bahwa Bapak Ibu menjadi pembicara di forum tersebut. Baik. Selanjutnya ada penulis artikel media massa. Ini juga bisa diajukan oleh tendik juga. Jika sudah mempunyai artikel-artikel yang sudah terbit di media massa, monggo diajukan dengan syarat artikel berupa hasil pemikiran, opini, penelitian, atau pengabdian, atau karya original dari pengusul. Ya, original, ya Bapak Ibu. Yang selanjutnya, artikel bukan merupakan liputan atau berita. Pure artikel, ide, atau pemikiran atau gagasan, bukan liputan, Bapak Ibu. Jadi harus bisa membedakan. Nah, nanti kalau misal Bapak Ibu masih juga kami temui
menjadi penulis di liputan atau berita, ya mohon maaf, kami akan tolak. Nah, selanjutnya media massa dapat berupa media cetak maupun media elektronik atau online. Selanjutnya menunjukkan bukti artikel yang terbit di media massa. Yang selanjutnya menunjukkan bukti nama penulis beserta afiliasi Unugiri. Jadi artikel dimanapun yang Bapak Ibu tulis itu harus ada tertera jelas afiliasi Bapak Ibu itu Unugiri seperti itu. Nah, selanjutnya ketentuan jumlah artikel media massa yang dapat diajukan maksimal 1 artikel dalam 1 bulan. Nah, mungkin Bapak Ibu sudah menjadi penulis tetap ya, mungkin ada salah satu dari Bapak Ibu atau banyak yang menjadi penulis tetap di suatu media massa, tapi yang hanya bisa diajukan itu 1 bulan sekali ya Bapak Ibu, 1 artikel dalam 1 bulan, maaf. 1 artikel dalam 1 bulan, tidak 1 minggu, ya, begitu. Oke. Nanti Pak Yusuf. Nah, yang selanjutnya yaitu pengelola jurnal internasional. Mohon maaf, Bu Ferry, saya hentikan sejenak. Mohon untuk yang berada di atas untuk berdiri sejenak. Terima kasih atas waktunya. Silakan Bu Ferry untuk melanjutkan penyampaian materinya. Ya, baik, terima kasih Pak Yusuf. Baik Bapak Ibu, saya lanjutkan kembali penjelasannya. Selanjutnya yaitu pengelola jurnal internasional. Syaratnya yaitu menunjukkan SK atau sertifikat dari jurnal atau instansi pengelola jurnal. Yang kedua, pemberian reward berdasarkan jumlah jurnal yang dikelola. Yang selanjutnya, jika pengusul bertindak sebagai editor-in-chief, editor, dan reviewer di jurnal yang sama, maka hanya dapat mengajukan salah satu. Biasanya Bapak Ibu tidak hanya menjadi editor-in-chief, tapi merangkap menjadi editor, merangkap jadi reviewer, tapi yang bisa diajukan salah satu, jika itu adalah jurnal yang sama. Seperti itu. Yang selanjutnya menunjukkan tangkapan layar yang membuktikan bahwa jurnal tersebut diterbitkan oleh instansi di luar Indonesia. Karena ini adalah skopnya jurnal internasional, berarti Bapak Ibu harus membuktikan dengan screenshot bahwa jurnal tersebut adalah jurnal internasional. Seperti itu. Selanjutnya menunjukkan tangkapan layar arsip yang membuktikan bahwa jurnal masih aktif 2 tahun terakhir. Jadi perlu Bapak Ibu screenshot juga bahwa
isu-isu terakhir itu 2 tahun terakhir. Jika jurnal tersebut itu sudah tahun 1990 berapa ya, mohon maaf, tidak bisa diajukan. Atau 2000 berapa, itu tidak bisa diajukan. Selanjutnya yaitu pengelola jurnal nasional. Bapak Ibu sebagai pengelola jurnal nasional atau SINTA juga bisa mengajukan reward ya dengan menunjukkan SK atau sertifikat dari jurnal atau instansi pengelola jurnal. Yang kedua, pemberian reward berdasarkan jurnal yang dikelola. Yang ketiga, jika pengusul bertindak sebagai editor, insif, editor, dan reviewer di jurnal yang sama, maka hanya dapat mengajukan salah satu. Yang selanjutnya menunjukkan tanggapan layar OJS yang membuktikan bahwa pengusul sebagai editor atau reviewer. Nah, itu harus di screenshot Bapak Ibu bahwa penjenengan betul-betul editor atau reviewer dengan men-screenshot OJS di dalamnya itu. Yang selanjutnya menunjukkan tangkapan layar halaman SINTA jurnal. Nah, apakah jurnal tersebut benar-benar SINTA, maka Bapak Ibu perlu screenshot ya, halaman SINTA jurnal tersebut. Itu. Selanjutnya menunjukkan tangkapan layar arsip yang membuktikan bahwa jurnal masih aktif 2 tahun terakhir. 2 tahun terakhir ya Bapak Ibu. Oke, yang selanjutnya ada pengelola jurnal nasional yang sudah terindeks Garuda. Boleh Bapak Ibu jika menjadi editor atau reviewer, silahkan menunjukkan SK editor insir dari jurnal atau instansi pengelola jurnal, pemberian reward berdasarkan jumlah jurnal yang dikelola, menunjukkan tangkapan layar OJS yang membuktikan bahwa pengusul sebagai editor insif, dan menunjukkan tanggapan layar halaman Garuda Jurnal. Yang terakhir menunjukkan tanggapan layar arsip yang membuktikan bahwa jurnal masih aktif 2 tahun terakhir. Nah, untuk pengelola jurnal nasional yang hanya Garuda ini Bapak Ibu, ini yang kami akui cuma editor insifnya saja. Yang selanjutnya ada editor buku ilmiah, baik buku ajar, buku referensi, atau monograf. Jika Bapak Ibu sudah menjadi editor di salah satu buku tersebut, maka boleh diajukan dengan menunjukkan halaman cover buku yang membuktikan bahwa pengusul merupakan editor buku. Yang kedua, menunjukkan SK atau sertifikat dari sertifikat editor buku dari penerbitnya, seperti itu. Baik, nah di sini kita beranjak ke prosedur pengajuan dan verifikasi reward. Nah, tadi sudah jenisnya publikasi ilmiah dan kegiatan ilmiah. Kita ke prosedur pengajuan dan verifikasi. Yang pertama, jadi pengusul mengajukan reward melalui akun pintar yang telah disediakan oleh LPPM Wonogiri. Bagi dosen, nanti bisa diajukan lewat akun pintar, aplikasi pintar. Bagi Tendi, kami sediakan Google Form nanti. Baik. Nah, yang mana dengan melampirkan bukti publikasi atau kegiatan ilmiah yang diajukan untuk diajukan di akun pintar atau di Google Form. Yang kedua, tim melakukan verifikasi atas ajuan yang dilakukan oleh pengusul. Yang ketiga, verifikasi publikasi ilmiah dilakukan melalui mencocokkan data ajuan dengan SINTA, Garuda, serta bukti publikasi ilmiah yang dilampirkan. Jadi, Bapak Ibu sudah melampirkan bukti-bukti tersebut, kami akan scan juga, akan verifikasi semuanya. Tuh. Tim verifikator dapat merubah kategori atau indikator jika ada ketidaksesuaian dalam pengajuan reward. Jadi jika Bapak Ibu salah menginput atau mengajukan di menu, mungkin seharusnya itu kegiatan publikasi, tapi diajukan di publikasi, tapi diajukan di kegiatan publikasi, maka kami secara otomatis akan merubah kategori tersebut. Nah, yang terakhir, verifikasi jurnal internasional terindeks Scopus dilakukan melalui verifikasi data ajuan berupa link artikel, file artikel, dan link Skimago Journal Ranking.
SJR yang memuat informasi mengenai jenis kuartil jurnal. Nah, kami juga akan pastikan apakah jurnal internasional yang Bapak Ibu ajukan itu benar-benar sudah di Q1 gitu atau di selanjutnya gitu kita akan cek bersama tim verifikator. Selanjutnya, verifikasi jurnal internasional terindeks WOS dilakukan melalui verifikasi data ajuan berupa link artikel, file artikel, dan link verified yang memuat informasi mengenai jenis kuartil jurnal. Yang selanjutnya, verifikasi jurnal nasional dilakukan melalui verifikasi data ajuan berupa link artikel, file artikel, Sinta dari jurnal yang dan link Garuda dari artikel. Jadi dipastikan Bapak Ibu bahwa linknya, artikelnya itu sudah aktif, sudah oke, sudah jelas sehingga kami tim verifikator dengan lancarnya untuk memverifikasi oke gitu. Tapi kami akan dengan detail melihat lagi apakah betul yang dilampirkan Bapak Ibu itu. Yang selanjutnya, verifikasi proceeding internasional dilakukan melalui verifikasi data ajuan berupa link artikel, file artikel, dan link skimaku jurnal ranking yang memuat informasi mengenai jenis kuartil jurnal. Yang kesembilan, verifikasi penulis buku dilakukan melalui pencocokan data ajuan dengan ISBN buku dan buku yang dilampirkan berupa soft file buku serta cover bagian dalam buku harus memuat nama-nama penulis. Ini tahun kemarin juga ada banyak yang belum menyertakan ini Bapak Ibu cover dalamnya yang memuat tulis nama penulis gitu ya. Jadi mohon nanti dicek kembali jika ada buku Bapak Ibu yang ingin diajukan, mohon cover dalamnya juga dilampirkan. Yang ke-10, verifikasi HKI dilakukan melalui pencocokan data ajuan dengan data IPRS yang ada di Sinta dan bukti yang dilampirkan berupa sertifikat HKI dan tangkapan layar screenshot IPRS yang ada di Sinta. Yang ke-11, verifikasi pemateri kegiatan ilmiah konferensi internasional, nasional, dan forum ilmiah dilakukan melalui pencocokan data ajuan dengan bukti pemateri kegiatan yang dilampirkan berupa undangan atau tangkapan layar undangan, atau biasanya dikirim lewat email, surat tugas, flyer, dan sertifikat. Nah, harus lengkap nih Bapak Ibu. Kalau ada flyer, ada sertifikat, mohon dilampirkan. Yang selanjutnya, verifikasi pengelola jurnal internasional, nasional, Sinta maupun Garuda dilakukan melalui pencocokan data ajuan dengan bukti SK, sertifikat, dan tangkapan layar OJS. Nah, yang selanjutnya verifikasi editor buku ilmiah, yaitu buku ajar, referensi, dan monograf dilakukan melalui pencocokan data ajuan dengan bukti SK atau sertifikat dan tangkapan layar halaman buku yang membuktikan bahwa pengusul sebagai editor. Itu ketentuannya tadi Bapak Ibu. Nah, ketentuan pengusulan sudah kami jelaskan, sekarang ketentuan pencairan reward. Yang pertama, ketentuan pencairan reward yaitu penetapan penerima reward didasarkan pada hasil verifikasi tim LPPM dan wakil rektor bidang keuangan serta disahkan berdasarkan surat keputusan rektor. Yang kedua, jika data ajuan tidak sesuai dengan ketentuan reward, maka LPPM akan menyatakan bahwa ajuan tidak layak diberikan reward. Jadi kita mohon maaf kalau tidak sesuai dengan ketentuan yang telah kami jelaskan tadi, kami dengan mohon maaf tidak bisa memberikan reward. Yang selanjutnya, jika data ajuan sesuai dengan ketentuan reward, namun ditemukan persyaratan yang tidak lengkap, maka LPPM akan mengkonfirmasi melalui pengumuman tertulis dan memberikan waktu tambahan untuk merevisi dan melengkapi data ajuan. Jadi seperti tadi sudah ada beberapa syarat yang harus Bapak Ibu lampirkan, ada SK, ada sertifikat, ada tangkapan layar. Nah,
mungkin Bapak Ibu baru satu menunjukkan ininya buktinya, maka kami dengan penuh semangat untuk menghubungi Bapak Ibu untuk membuktikan bukti-bukti lain, melampirkan bukti-bukti lain bahwa kegiatan tersebut benar-benar terjadi. Selanjutnya, persentase reward publikasi ilmiah kategori jurnal internasional, proceeding internasional, dan jurnal nasional yang diproses setiap pengusul mengikuti ketentuan berikut. Nah, saya kira ini sudah hafal Bapak Ibu, ini seperti tahun sebelumnya, ya. Jika penulis pertama sekaligus penulis korespondensi berhak mendapatkan 60%, 40% sisanya dibagi kepada penulis pendamping. Yang kedua, jika penulis korespondensi tidak sekaligus sebagai penulis pertama, maka penulis korespondensi dan penulis pertama masing-masing mendapatkan 40% dan 20% sisanya dibagi kepada penulis pendamping atau penulis selanjutnya. Oke. Yang selanjutnya, hal khusus jika penulis hanya terdiri dari penulis pertama dan korespondensi, maka berhak mendapatkan masing-masing 50%. Yang selanjutnya, jika artikel hanya terdapat penulis tunggal Bapak Ibu, maka penulis mendapatkan 60%. Yang selanjutnya, reward publikasi ilmiah kategori buku yang diperoleh setiap pengusul adalah 100% dibagi jumlah penulis. Yang selanjutnya, reward publikasi ilmiah kategori HKI diberikan 100% kepada salah satu pencipta atau pemegang hak cipta yang mengusulkan reward. Jadi jika sudah saya sampaikan tadi, jika penciptanya 5 atau 6, berarti hanya salah satu saja yang kami berikan reward. Yang ketujuh, reward kegiatan ilmiah kategori pembicara konferensi ilmiah internasional, nasional, dan forum ilmiah, serta penulis media massa mendapatkan reward 100% bagi yang mengusulkan. Yang selanjutnya, reward kegiatan ilmiah kategori pengelola jurnal internasional, nasional Sinta, dan nasional Garuda diberikan 100% kepada pengusul sesuai jumlah jurnal yang dikelola. Yang ke-9, reward kegiatan ilmiah kategori editor buku ilmiah diberikan 100% kepada pengusul sesuai jumlah judul yang disunting. Yang ke-10, jika di kemudian hari didapatkan dokumen ajuan yang direkayasa, perlu saya garis bawahi Bapak Ibu, jika di kemudian hari didapatkan dokumen ajuan yang direkayasa, maka pengusul harus mengembalikan reward sesuai nominal yang telah diterima, serta tidak diperkenankan mengajukan reward pada tahun berikutnya. Jadi, mohon kesediaannya Bapak Ibu untuk mengajukan reward ini dengan jujur dan tidak mengada-ngadakan seperti itu. Jika kami ketahui adanya rekayasa, maka Bapak Ibu diminta untuk mengembalikan reward sesuai nominal yang telah diterima. Nah, di sini ada ini timeline-nya Bapak Ibu. Jadi 8 Juli ini kami launching sosialisasi reward, pedoman reward ini. Yang kedua yaitu Bapak Ibu diberikan waktu 8 Juli sampai 25 Juli 2025 untuk mengisi form ajuan reward. Jadi sekarang sudah mulai dikumpulkan Bapak Ibu kegiatan ilmiahnya, publikasi ilmiahnya dikumpulkan dan segera diajukan sampai tanggal 25 Juli nanti. Setelah itu tanggal 25 Juli sampai 31 Juli 2025 tim verifikator akan memverifikasi data ajuan Bapak Ibu dan 1 Agustus 2025 nanti kami akan menetapkan penerima reward dengan SK Bapak Rektor. Nah, ini seperti tahun kemarin Bapak Ibu, jadi bobot yang Bapak Ibu terima itu sudah kami sesuaikan dengan nominal yang ada di ini Sinta, ini weight-nya ada di Sinta Bapak Ibu. Nah, itu sudah kami sesuaikan. Nah, ini bagian yang paling ditunggu-tunggu nih Bapak Ibu, bagian nominal.
Nah, pertama ini ada nominal jurnal internasional. Nah, weight-nya di Sinta ini 40, di Wan 40, Q2 ada 35, Q3 ada 33, Q4 ada 30, dan seterusnya. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa nominal ini sama dengan nominal tahun kemarin. Jadi Bapak Ibu mungkin yang sudah pernah mengajukan reward jurnal internasional sudah hafal dapat berapa jika penulis pertama atau penulis pertama dengan korespondensi. Nah, itu sudah bisa mengkalkulasi. Nah, di sini Bapak Ibu bisa melihat tabel ini ya, ada kategori, ada indikator, ada weight atau bobot, ada nominal, ada tahun, dan tahun berikutnya. Nah, ini sama, 2024 sama 2025 ini sama nominalnya. Namun di 2026 nanti kita belum bisa mengetahui nominalnya, ya semoga naik nih Bapak Ibu. Nah, di sini ada kategori jurnal internasional sama dengan tahun lalu. Untuk proceeding juga tahun lalu juga sama, untuk jurnal nasional juga sama. Namun perlu kami informasikan Bapak Ibu, untuk jurnal nasional tahun 2026 nanti, Sinta 1 sampai Sinta 2 yang kami berikan reward. Dengan penuh mohon maaf ya, Sinta 3 dan Sinta 4 untuk 2026 kami tiadakan dengan pertimbangan-pertimbangan yang sudah kami diskusikan kemarin. Itu. Nah, untuk reward publikasi ini yang selanjutnya yaitu ada buku, ada hak kekayaan intelektual. Nah, ini juga sama Bapak Ibu, nominalnya sama dengan tahun lalu 2024-2025 sama nominalnya. Dan perlu Bapak Ibu ketahui hak kekayaan intelektual ini mungkin paling mudah gitu ya. Jadi Bapak Ibu mohon yang mudah-mudah ini mungkin bisa diajukan. Nah, 2026 insya Allah sama, kategorinya juga sama, tapi nominalnya kita belum bisa menyampaikan, belum bisa memutuskan. Insya Allah semoga aja naik. Karena kalau naik motivasi kita pasti tinggi. Oke, untuk kegiatan ilmiah Bapak Ibu sudah terjelaskan di tabel ini, ada publikasi ilmiah. 1, ada konferensi ilmiah internasional, ada konferensi ilmiah nasional, forum ilmiah, ada artikel media massa, pengelola jurnal internasional, ada pengelola jurnal nasional Sinta, ada pengelola jurnal nasional Garuda, dan editor buku. Nah, nominal tahun ini juga sama, 2024-2025 sama Bapak Ibu nominalnya. Jadi Bapak Ibu sudah bisa mengkalkulasi seperti tahun kemarin ya, dapat berapa tahun ini gitu. Nah, namun perlu kami sampaikan untuk tahun 2026 untuk pembicara forum ilmiah ya, dengan penuh mohon maaf lagi Bapak Ibu, untuk pembicara forum ilmiah ini ditiadakan untuk tahun 2026. Tapi untuk tahun ini masih tetap bisa diajukan Bapak Ibu. Dan untuk media massa tahun ini masih bisa diajukan untuk tahun 2026 mendatang. Mohon maaf yang sebesar-besarnya kami juga meniadakan penulis artikel media massa dengan pertimbangan yang sangat-sangat panjang kemarin. Itu. Ya, itu Bapak Ibu presentasi dari kami, penjelasan dari kami. Mungkin nanti bisa ditambahkan Pak Ivan untuk menjelaskan bagaimana mengajukan reward di aplikasi Pintar. Itu Pak Yusuf. Saya kembalikan ke Pak Yusuf sebagai moderator. Oke, baik, terima kasih Bu Karin atas penyampaian materinya. Bapak Ibu, tentunya panjenengan semua ini sudah memiliki banyak pertanyaan ya, terkait dengan
reward-reward yang sudah disampaikan oleh pemateri kita, Ibu. Nah ini Verina Widya Putri MPD. Nah, namun mohon maaf, karena segala bentuk pertanyaan dari panjenengan ini harus saya tahan dulu karena ini akan saya sambung dengan pemateri yang kedua kita hari ini yang nantinya akan menyampaikan sosialisasi teknis tentang bagaimana toh caranya upload terkait dengan data reward melalui aplikasi Pintar Unugiri. Nah, di sini akan dipandu langsung oleh Bapak Ketua LPPM Unugiri kepada Dr. Muhammad Ivan Ariful Fatani MSI. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih Pak Yusuf. Pak Ibu, saya akan mempresentasikan ya. Mungkin ini sudah pernah sebelumnya sama caranya ya melalui aplikasi Pintar. Ini saya ulangi sebentar terkait dengan caranya bagaimana gitu untuk mengajukan melalui aplikasi Pintar. Mohon izin saya share screen. Oke. Baik Bapak Ibu, ini tampilan dari aplikasi Pintar ya. Sebelum saya praktekkan untuk ajuan reward, ya, perlu saya ulangi Bapak Ibu, bahwa di Pintar 2.0 ini ada menu baru ya, menu baru terkait dengan berita, video, panduan maupun CV dosen gitu guys. Jadi yang berita ini berisi berita-berita kegiatan penelitian maupun pengabdian sudah dengan input ya di aplikasi Pintar. Kemudian di sini juga ada video ya, karena dengan harus ada luaran video ya, baik penelitian maupun KKN. Di sini juga bisa kumpulan videonya bisa dilihat di sini. Ke depan juga penelitian ini juga eh, ada luaran berupa video ya, kegiatan penelitian maupun hasil dari penelitian. Kemudian untuk panduan nanti panduan reward juga akan kita upload di sini ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa download melalui aplikasi Pintar. Nah, yang selanjutnya ini CV Bapak Ibu. Ini sudah saya sampaikan, jadi sudah pernah saya sampaikan untuk tutorialnya bagaimana mengupdate CV-nya. Di sini kalau Bapak Ibu CV ini akan muncul nama-nama dosen gitu nggih, serta CV-nya. Nah, ini perlu diketahui Bapak Ibu bahwa jenengan bisa memilih nantinya mana yang akan ditampilkan ke publik Bapak Ibu. Jadi misalkan ini, misalkan Pak Basit ini nggih, ini diklik ini akan muncul. Nah, kok not found ya? Sebentar. Oke, seperti ini. Ini ada riwayat ya, baik. Pengajaran, penelitian, pengabdian, dan seterusnya. Ini nanti bisa diatur panjenengan sesuka panjenengan. Jadi mana yang bisa ditampilkan maupun yang disembunyikan ke publik. Gitu ya. Nah, di sini ini yang perlu Bapak Ibu lakukan adalah mensinkron. Jadi supaya CV ini lengkap dan bisa di-share yang perlu di-share di publik seperti itu. Ini kenapa kita buat seperti ini? Setiap kali kami dari LPPM itu menawarkan kerjasama di bidang penelitian maupun pengabdian dengan kampus-kampus lain, terutama kampus-kampus yang sudah besar gitu ya. Kemarin di UGM, di UB, kemudian di UNER yang sudah kita kunjungi, selalu dari pihak sana itu menanyakan terkait dengan kualifikasi dosen-dosen di Unugiri itu seperti apa. Jadi ya mereka ingin tahu dulu bahwa kita backgroundnya apa saja, terus punya penelitian apa saja. Nah itu
mereka ingin tahu. Sehingga sebelum berkolaborasi itu mereka bisa memilih mana, misalkan dari UNER itu ingin kolaborasi dengan dosen siapa gitu ya. Bidangnya apa, riwayatnya seperti apa. Nah, itu mereka bisa nanti melihat di sini Bapak Ibu. Ini jadi ini nanti bisa ditampilkan di publik. Oke, langsung saja saya praktekkan ya Bapak Ibu. Saya login. Nah, di sini saya coba izin Pak Yusuf ya, akunnya Pak Yusuf. Ketika di login akan muncul seperti ini. Yang CV tadi ini bisa diatur di sini nggih. Jadi eh, yang Bapak Ibu lakukan cukup ini sinkron. Jadi ini ketika disinkron data dari Sister maupun Sinta akan tersinkron di eh, aplikasi pintar. Gitu. Nah, setelah sinkron nanti ini cukup lama ya, mungkin karena datanya lumayan banyak. Jadi perlu waktu ini untuk loadingnya. Nah, ketika nanti sudah selesai, Bapak Ibu silakan memilih mana yang ditampilkan di publik, mana yang disembunyikan. Gitu. Baik itu misalkan penelitian, pengabdian. Ya, misalkan di sini aplikasi. Aplikasi saya tidak ingin ini bisa ditampilkan di publik. Ini cukup diklik disembunyikan. Maka dia tidak akan muncul di publik. Seperti itu. Ini berlaku untuk semuanya, untuk semuanya, baik pembicara, buku, dan seterusnya. Jadi input data-data ini cukup melengkapi yang di Sister, Bapak Ibu. Nah, kemudian yang perlu di input ini juga nanti bisa profil, ya. Kalau ini nanti bisa di sini update profil, Bapak Ibu, update profil. Ini bisa diinputkan Garuda ID, Google ID, Scopus, WOS itu ya. Nanti dia akan muncul di sini. Ketika diinput, maka profil Sinta, Scopus, ini semuanya bisa diklik di sini. Misalkan di sini kalau Sinta otomatis ya, ada di sini. Diklik akan langsung muncul ke Pak Yusuf. Seperti itu. Nah, dan juga yang lain. Nah, ini juga kalau penelitian pengabdian ini bisa diupdate untuk luarannya Bapak Ibu. Misalkan satu penelitian di sini itu banyak luarannya tidak hanya publikasi misalkan. Nah, ini bisa paten atau hak cipta atau jadi mungkin tidak hanya artikel ilmiah bisa ditambahkan di sini. Oke, nanti diisi di sini. Jika ingin lengkap, ya, jadi bisa melengkapi itu. Ini untuk apa, Bapak Ibu? Ini data ini kami perlukan ketika AMI. Ya. Kemarin kami dapat beberapa catatan terkait dengan AMI itu terkait database, misalkan teknologi tepat guna. Itu kita sudah ada berapa gitu kan. Kita tidak punya data Bapak Ibu. Yang melengkapi itu ya Bapak Ibu di sini. Nanti luaran penelitian ini ada berupa teknologi tepat guna. Jenengan input namanya, linknya apa gitu. Kemudian simpan. Kemudian misalkan eh, produk yang terstandarisasi misalkan. Nah, ini bisa diinputkan. Ini berlaku untuk penelitian, pengabdian juga dan oke, publikasi. Kalau publikasi ini pilihannya adalah dia merupakan publikasi penelitian atau pengabdian. Ini bisa dipilih dan jumlah mahasiswa terlibat ada berapa. Kemudian publikasi ini hasil KKN atau tidak. Nah, ini kami perlukan untuk data. Data Bapak Ibu kita capaiannya seperti apa. Nah, ini juga bisa disembunyikan Bapak Ibu ya. Bila tidak ingin semuanya ditampilkan, monggo disembunyikan untuk semuanya ya data yang tersinkron.
Kemudian kemarin ada yang tanya di sini muncul ini ya mata kuliah yang sering diampu ini PAI dan PAR. Ini muncul otomatis ketika riwayat pendidikannya paling banyak itu, oke, yang ditampilkan di publik. Misalkan saya ingin merubah ini, Pak Yusuf ingin merubah PAI dan PAR ini dengan mata kuliah yang lain, misalkan yang ditampilkan di profil awal. Bapak Ibu cukup menyembunyikan yang lainnya, yang di sini. Lewat mengajar ini sembunyikan saja yang ini untuk mengurangi jumlah yang PAR dan PAI, misalkan seperti itu. Jadi bisa jenengan atur sendiri ya, Bapak Ibu. Dan ini bersifat private, jadi saya pun tidak bisa melihat yang tidak ditampilkan di publik, Bapak Ibu. Oke. Jadi monggo nanti bisa diatur. Kalau misalkan ingin mendownload, ya ketika Bapak Ibu eh, misalkan diminta CV, menjadi pemateri atau apa, silakan bisa langsung download di sini, nggak langsung PDF Bapak Ibu ya. Nah, yang terdownload ini bisa langsung jadi format PDF, oke, dan bisa dilihat seperti ini. Oke, oke, itu informasi dulu Bapak Ibu. Jika panjenengan belum melihat video yang di share LPPM kemarin, itu yang harus jenengan update seperti itu. Oke, langsung ke reward Bapak Ibu ya. Reward ketika panjenengan mau mengusulkan, ini klik usulan reward. Nah, di sini ini ternyata butuh mengisi rumpun ilmu, ilmu dan cabang ilmu. Nah, ini isinya di sini Bapak Ibu. Nanti ketika sudah diupdate, nah ini. Jadi Bapak Ibu bisa memilih di sini sesuai dengan edaran yang sudah ditetapkan ya terkait rumpun ilmu, pohon dan cabang. Namun di sini masih terbatas untuk yang umum gitu nggih. Kalau yang keagamaan ini kan belum difinalisasi kan baru draft, sehingga kalau yang Bapak Ibu dari keagamaan sementara gitu, sementara bisa diisi rumpun ilmu keagamaan, kemudian ilmu keagamaan dan cabangnya bisa keagamaan, misalkan seperti itu. Nah, untuk ranting tidak wajib Bapak Ibu. Kalau misalkan Bapak Ibu sudah ada gambaran untuk ranting ilmunya, ketika sudah tahu misalkan oh ada profesor apa di situ ya yang Bapak Ibu sudah tahu, itu bisa diisi di sini. Diketik aja Bapak Ibu kalau di ranting ilmu itu. Oke. Oke, yang wajib ini tiga ini ya ranting tidak tidak usah diisi dulu nggak apa-apa. Kemudian kita cek lagi. Bentar. Nah, jadi kalau masih ada notif yang sama, ini bisa di refresh Bapak Ibu ya. Maka ini akan bisa menginput reward. Nah, ketika ditambahkan itu ada pilihan reward yang akan di-input data publikasi atau kegiatan ilmiah. Nah, Bapak Ibu tinggal memilih aja di sini publikasi ilmiah, misalkan jurnal internasional, gitu ya. Indikatornya apa? Nah, indikator pastikan yang berlaku sekarang, ya, Bapak Ibu. Yang berlaku sekarang, tidak tidak berlaku yang waktu terbit. Oke. Bapak Ibu silakan kalau sekarang jurnalnya terindeks I3. Oke. Nama, judul, link. Ini link artikel ya, link artikel. Kalau yang ini adalah link SJR. Bapak Ibu. Kalau link SJR, jenengan lihatnya di Simago JR. Oke. Berapa, Mas? Simago JR silakan diketik jurnalnya. Oke, misalkan ada jurnal matematik gitu ya. Oke, ini. Jadi ini profil jurnalnya, SJR-nya di copy di sini. Dimasukkan di sini. Oke.
Kemudian jumlah penulis. Kemudian Bapak Ibu penulis keberapa? Ya. Kemudian apakah penulisnya eh, bukan di sini penulis yang merupakan penulis korespondensi itu penulis keberapa? Kemudian tanggal terbit ya. Kemudian upload artikel seperti itu. Saya rasa sama. Kalau jurnal nasional, oke, jurnal nasional juga sama inputnya, cuma di sini link Sinta Jurnal. Link Sinta Jurnal ini bisa dilihat di Sinta. Kemudian source jurnal, oke. Source jurnal, misalkan ini. Nah, ini yang di copy, ini yang disalin, masukkan sini. Link Garuda tidak wajib, Ibu ya. Yang wajib tuh yang ada bintangnya ini. Kalau mau menginput ya silakan, Bapak Ibu lihat di Garuda, dicari jurnalnya. Oke, sama juga. Tadi Pak sudah dijelaskan ya terkait dengan ajuan yang diterima itu yang terbit 1 tahun ini ya sampai Juni 2025. Kalau yang terbitnya Juli bagaimana? Menunggu tahun depan. Ya. Jadi yang direwardkan ini sampai dengan Juni 2025. Buku, nah, indikator, bukunya apa? Sini judul, nomor SPN, upload file buku, upload SK edukatif. Ini tidak semua nggak apa-apa. Oke, selanjutnya ini terkait dengan kegiatan ilmiah bisa konferensi internasional, bahkan presenter atau apa gitu ya. Ini harus melengkapi ini karena ini bintang semua, jadi juga harus wajib diisi semua, Bapak Ibu. Surat undangan, surat tugas, dan seterusnya. Nanti nanti LPPM yang akan memverifikasi se seadanya, jadi silakan input yang berkaitan dengan yang diminta di sini ya nanti kami yang akan verifikasi. Mungkin perlu dipastikan yang di-upload itu jelas gitu ya. Kalaupun seminar internasional harus ada flyer ini misalkan screenshot flyer ini ada call for paper seperti itu ya. Kemudian yang lain juga sama nggih. Saya rasa tidak perlu saya jelaskan semuanya. Di situ sudah jelas mana saja yang di-input. Ini ada di sini semua. Misalkan artikel media massa, di situ link artikelnya, kemudian judulnya, gitu nggih. Nah, untuk media massa ini tahun depan tidak kita buka Bapak Ibu karena artikel penulis artikel media massa ini termasuk populer, gitu ya, jadi tidak ilmiah. Sehingga ini kami batasi untuk tahun depan. Kita tidak membuka lagi. Oke, saya rasa itu dari saya. Eh, saya kembalikan ke Pak Yusuf. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Ivan atas materi sosialisasinya. Bapak Ibu yang saya hormati, eh, melanjutkan acara yang keenam yaitu sesi tanya jawab. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi di awal melalui kolom chat, bahwasanya pertanyaan silakan jika Bapak Ibu ada pertanyaan terkait dengan materi-materi sosialisasi riwayat publikasi dan kegiatan ilmiah Wonogiri tahun 2025 silakan disampaikan melalui chat dengan mencantumkan nama lengkap panjenengan.
Dan ini saya buka dan sudah ada satu pertanyaan. Pertanyaan dari Bapak Denny Nurdiansyah. Assalamualaikum Pak Ivan. Oh, ini berarti ditunjukkan ke Pak Ivan ini. Pertanyaan dari Pak Denny itu adalah apa Sinta 3 sampai 4 yang publish Juli 2025 sampai Desember 2025 masih bisa diklaim reward tahun depan. Oke. Karena baru satu pertanyaan, maka langsung saja Pak Ivan monggo untuk diberikan jawaban. Nah, pertanyaan ditunjukkan ke Pak Ivan ini. Bisa diulang Pak Yusuf. Oke, Juli Juli pertanyaan dari Pak Denny itu adalah, oke, mohon maaf, ada tamu sebentar. Mungkin Bu Ferin bisa menjawab deh. Bu Ferin bisa membantu menjawab dulu. Pertanyaan dari Pak Denny Nurdiansyah, apakah Sinta 3 sampai 4 yang publish di bulan Juli 2025 sampai Desember 2025 itu masih bisa diklaim reward di tahun depan? Artinya diklaim di tahun 2026. Monggo diberikan jawabannya, Bu Ferin Oke. atau Pak Ivan, monggo. Pak Oke. Ivan, monggo. Ya, sebenarnya Bu Ferin aja cukup. Oke, kalau untuk tahun depan berarti artikel yang publish di Juli 2025, ya, mulainya Juli sampai Juni 2026, gitu Pak Yusuf. Kalau tadi yang publish di mana? Di rentang itu di Sinta 3, ya. 3 sampai 4. 4 tidak bisa, ya. 4 tidak bisa. Kalau Sinta 3 itu kemarin rencananya tadi sudah disampaikan belum, Bu Ferin ya? Jadi kalau belum, untuk Sinta 3 ini rencananya bisa diklaim untuk yang asisten ahli, Bapak Ibu. Jika sudah lektor, maka tahun depan itu yang akan direwardkan hanya Sinta 1 dan Sinta 2. Seperti itu. Perhatian. Jadi kalau masih asisten ahli, masih bisa mengajukan yang Sinta 1 sampai Sinta 3. Kalau Sinta 4 tahun depan tidak bisa. Jadi perlahan kita ini ya kualitasnya kita tingkatkan Bapak Ibu. Oke, sudah Pak Ivan? Mohon. Oke. Begitu jawaban yang disampaikan kepada Bapak Denny atas pertanyaannya. Kemudian dilanjutkan pertanyaan yang kedua dari Ibu Lisa. Ibu Lisa bertanya, kalau artikel kita itu sudah publish tapi belum masuk di akun Sinta kita, itu bagaimana? Artinya baru masuk di Google Scholar. Apakah tetap bisa diajukan? Gitu. Bagaimana, Bu Ferry? Monggo. Silakan Bu Ferry. Ya, terima kasih Bu Lisa atas pertanyaannya. Ya, jika artikel sudah publish tapi belum masuk di akun Sinta, baru di Google Scholar bisa, Ibu. Jadi nanti kita pastikan bahwa artikel tersebut itu sudah ada di Google Scholar dan itu mungkin butuh verifikasi ke Sinta. Jadi nanti Bu Lisa bisa menghubungi PPM untuk mensinkronisasi artikelnya Sinta itu di kami, seperti itu. Mungkin ditambahi Pak Ivan. Oke. Jadi memang kalau baru publish tidak langsung ini ya muncul di Sintanya. Oke, monggo tidak masalah. Ketika misal di bulan Juni ini baru publish dan itu masuk di periode ini silakan diajukan Bapak Ibu. Oke, kami yang akan memverifikasinya artikel ini benar-benar publish di jurnal ini gitu ya. Jurnal ini tahun ini masih eh, Sinta yaitu masih bisa diklaim. Oke. Oke, baik. Terima kasih Pak Ivan, Bu Ferin atas jawabannya. Nah, sambil menunggu pertanyaan melalui kolom chat, Bapak Ibu saya ingatkan kembali bahwasanya panjenengan ini mohon untuk bisa mengisi daftar hadir
acara sosialisasi reward publikasi dan kegiatan ilmiah Wonogiri tahun 2025 yang dilaksanakan pada hari ini. Untuk formnya sudah saya kirim, silakan Bapak Ibu yang belum mengisi, silakan untuk mengisi. Oke, ini ada satu pertanyaan lagi, Pak Ivan, Bu Ferin, tetapi tidak melalui kolom chat di Zoom, juga tidak resen, tetapi di sini melalui WA saya. Jadi saya di WA ini, saya di WA. Oke, ini pertanyaan dari Bu Ria, Prodi PAI. Pertanyaannya begini, bagaimana ketentuan reward publikasi untuk book review atau artikel review yang terpublikasi di Tyler dan Francis? Terima kasih. Gitu. Lalu jika, ini yang kedua ini, lalu jika menjadi reviewer buku Ajar Aswaja LP Ma'arif NU Jatim, skema rewardnya itu ikut ketentuan yang mana nih Pak? Nah, oke, apakah sudah jelas pertanyaannya, Bu Ferin, Pak Ivan? Bu Ferin? Iya, iya. Saya coba menjawab ya. Nanti mungkin ditambahi Pak Ivan juga. Jadi pertanyaannya adalah jika artikel itu ada review artikel ya, betul ya? Yang diajukan itu bagaimana? Nah, saya kira bisa review artikel itu adalah juga kita juga berkontribusi dalam melakukan publikasi tersebut dan itu benar-benar review artikel kan kita juga melakukan apa namanya riset juga dengan berbagai tahapan dari pendahuluan sampai metodenya juga harus jelas dan itu sudah dipublish di Taylor Swift Taylor apa tadi Francis itu ya 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 tentunya pasti bisa diajukan gitu ya Pak Ivan dan yang kedua adalah editor apa Pak tadi Editor menjadi reviewer buku Ajar Aswaja LP Ma'arif NU Jatim. Itu kira-kira skema rewardnya itu ikut ketentuan yang mana? Gitu. kegiatan ilmiah yang editor tadi ya Pak Ivan editor buku tadi. Jadi nanti apa namanya Bu Ria bisa cek di akun pintarnya. Nah itu di skema kegiatan ilmiah dicari buku apa namanya editor buku. Nah apakah di situ ada reviewernya? Nah ketika tidak ada reviewernya berarti eh, belum bisa diajukan. Tapi ketika di pintar itu sudah ada skema untuk reviewer buku maka bisa diajukan. Tapi kalau dari kami kemarin itu sepertinya editor ya buku itu editornya kalau tidak salah Pak Ivan ya. Kalau review itu jurnal review tapi di Sinta dan apa namanya jurnal nasional dan internasional. Kalau di jurnal apa namanya jurnal yang Garuda itu kita hanya akui editor insifnya saja. Reviewernya belum bisa diajukan jika menjadi reviewer di jurnal Garuda. Gitu. Monggo Pak Ivan jika ada yang ditambahi. Sudah ya. Begitu Bu Ria, mungkin bisa dipahami Bu Ria. Oke, Miss. Terima kasih banyak, Miss. Oke, siap. Oke, baik, terima kasih Bu Karin. Oh, padahal Bu Ria ya bisa lah ngetik di chat Zoom ini harusnya. Oke, baik. Ya, kenapa ya Pak? Oke, Bapak Ibu sekalian, ini satu lagi pertanyaan Bu Ferin. Ya. Jadi pertanyaannya, Assalamualaikum Bapak. Saya Lina Tendik Pasca. Maaf, jika jurnal Sinta 3 terbit di bulan Juli 2025, apakah bisa diajukan reward di tahun 2026? Lalu terkait dengan nominal, apakah kebijakan bagi Tendik itu juga sama dengan kebijakan untuk dosen? Nah, silakan Bu Ferin untuk dijawab pertanyaan dari Saudari Lina. Baik, terima kasih Mbak Lina atas pertanyaannya sangat ini ya jelas gitu ya. Apakah jika jurnal artikel itu terbit di bulan Juli ini 2025 apakah bisa diajukan reward di 2026?
tadi alhamdulillah dapat penjelasan tambahan dari Pak Ivan bahwa di jurnal Sinta 3 itu masih bisa diajukan. Tapi ini terkait apakah kebijakan bagi tendik juga sama dengan dosen. Nah, untuk publikasi kami buka hanya untuk dosen. Yang untuk jurnal ilmiah seperti jurnal nasional, internasional, itu hanya untuk dosen. Tapi untuk kegiatan ilmiah itu diperuntukkan untuk tendik seperti itu. Gitu nggih, Mbak Lina. Jadi jika itu dosen yang menerbitkan artikel di Sinta 3 bulan Juli ini, maka bisa diajukan di ajuan reward tahun 2026 nanti. Seperti itu. Untuk terkait nominalnya sama untuk dosen maupun tendik itu nominalnya sama yang sudah saya jelaskan di tabel itu. Tapi perlu diingat kembali bahwa untuk dosen adalah publikasi ilmiah, untuk tendik kegiatan ilmiah. Yang mana kegiatan ilmiah itu tadi sudah saya jelaskan seperti pengelola jurnal, menjadi forum pembicara di forum ilmiah, media massa. Namun yang media massa ini sungguh sangat disayangkan tahun depan tidak bisa diajukan jika menjadi penulis media massa. Tuh. Mungkin Pak Ivan ingin menambahkan. Oke, sudah jelas Bu Karin itu. Itu ya, Mbak Rina, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Bu Karin atas jawaban yang sudah diberikan. Bapak Ibu, kalau memang masih ada yang ingin ditanyakan atau mungkin kurang jelas, monggo. Kelihatannya kalau melalui kolom chat kok jarang peminatnya. Mungkin secara langsung saja, monggo bisa raise hand terlebih dahulu agar nantinya bisa saya urutkan siapa dan siapanya yang akan bertanya terlebih dahulu. Monggo Bapak Ibu. Atau mungkin sudah cukup gitu. Oke. Ya, monggo Bapak Ibu. Bapak Ibu, monggo silakan. Atau ini sudah bisa difahami, ngoten. Kalau sudah bisa difahami, ya alhamdulillah, ngoten. Berarti panjenengan itu bisa langsung bersiap-siap membuka aplikasi pintar untuk mengupload data-data terkait dengan yang akan diajukan di reward publikasi dan kegiatan ilmiah tahun 2025 ini. Bagaimana Bapak Ibu? Ada yang ingin ditanyakan lagi? Atau nanti via Jepri, saya juga tidak apa-apa, mungkin ingin bertanya detailnya. Kalau ingin bertanya, monggo Bapak Ibu bisa Jepri kami atau ke CS kami juga bisa. Langsung ditanyakan ke Pak Yusuf, ke saya, atau Pak Ivan. Atau ke Bu Yulia juga bisa. Oke, mungkin begitu Bu Ferin ya. Ini kelihatannya sudah paham semua. Oh, ini ada chat lagi Bu. Ada chat lagi. Oh, pas ini berarti sudah aman semua ini berarti. Oke Bapak Ibu, karena sudah tidak ada yang ingin bertanya lagi, itu berarti menandakan bahwasannya panjenengan semua sudah bisa memahami apa yang disampaikan oleh pemateri dari LPPM untuk kegiatan sosialisasi reward publikasi dan kegiatan ilmiah Wonogiri tahun 2025 ini. Demikian Bapak Ibu rangkaian acara kegiatan sosialisasi reward publikasi dan kegiatan ilmiah Wonogiri tahun 2025. Nah, ini langsung saja untuk acara yang terakhir itu adalah penutupan, penutup. Namun sebelum ditutup, semoga kegiatan ini itu dapat memberikan pemahaman dan semangat tentunya bagi kita semua untuk terus berkarya,
berprestasi, dan memberikan kontribusi terbaik tentunya untuk Wonogiri kita tercinta. Baik, kita tutup. Jadi Pak Gimana? Yusuf, saya juga memberikan satu pesan. Oke, Jadi monggo. Bapak Ibu jika di tahun 2026 nanti ada beberapa kategori yang dihilangkan, jangan menutup ini ya kreasi Bapak Ibu untuk terus menulis, untuk terus melakukan kegiatan kreasi. Jadi reward ini adalah bonus gitu ya Pak Yusuf ya. Jadi jangan patah semangat untuk the next reward-nya. Oke, sudah Bu Ferry? Sudah. Oke, baik Bapak Ibu. Saya selaku pembawa acara mohon maaf atas segala kekurangan dari awal sampai akhir. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita tutup acara pada pagi hari ini dengan membaca sholawat tahliyah kubra. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin صلاة يطمئن بها قلبي وترفع بها علومي وتقضي بها حوائجي وترفع بها درجتي وتهدي بها قومي وتخلص بها قلبي وتلهمني بها علوم لدني وتكرمني بها بالسعادة والكرامة مع ذريتي وتكثر بها أموالي وأصحابي وتلاميذي وأتباعي وأضيافي وترزقوني اللهم تمام نعمتك وتمام رحمتك وتمام رضوانك. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة يطمئن بها قلبي وترفع بها علومي وتقضي بها حوائجي وترفع بها درجتي وتهدي بها قومي وتخلص بها قلبي وتلهمني بها علوم لدني وتكرمني بها بالسعادة والكرامة مع ذريتي وتكثر بها أموالي وأصحابي وتلاميذي وأتباعي وأضيافي وترزقوني اللهم تمام نعمتك وتمام رحمتك وتمام رضوانك.
صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه عدد ما